Selamat pagi menjelang siang lur. Di hari Jumat ini saya ingin berbagi tanaman-tanaman saya di depan rumah. Ini tomat hitam, nah ini tomat cherry, udah mulai masak, mantep banget loh. Kayak anggur ini satu tangkai itu banyak. Ini satu pohon itu sudah 1, 2, 3, 4. Ini ada bunga lagi 5, ini 6, ini nanti 7, 8, 9, 10. Ini ada sekitar 10 sampai 12 tompol. Ini udah mulai masak juga. Nah, ini yang udah masak, udah memerah merona, memerah dan merona, mantap. Nah, kesempatan ini saya ingin berbagi berkenaan dengan tanaman-tanaman ini. Ini kayak daun-daunnya udah tua, udah kuning kayak gini, udah ada tanda-tanda kuning, harus diproning. Yo nyambel ya, bang. Nah, terus untuk memaksimalkan buah, kalau teman ingin budidaya sayuran kayak tomat, terong, cabai, saya kasih contoh. Untuk mendapatkan produksi atau hasil yang maksimal, yang bagus, yang banyak, artinya kita menanam itu ke arah hasil budidaya yang kita harapkan hasilnya bisa maksimal. Ini untuk karakter tumbuhan kayak tomat, terong, cabai sama perlakuannya. Ini setelah tumbuh, ini kan ada tunas, nih. Ini juga ada tunas, ini ada tunas. Ini kenapa saya biarkan? Pertama, saya menanam di depan rumah itu cenderung untuk hiasan. Ini juga seperti ini bawah ada tunas, ada tunas, ada tunas, saya biarkan. Nah, ini yang contohnya sangat mudah ini. Ini tunas, saya biarkan. Ini fake. Kenapa seperti itu? Kayak gini juga ini. Tunas, saya biarkan. Termasuk ini untuk terong lalap. Ini harus kita pruning. Buang daun-daun tua. Karena daun tua itu sudah nggak ada produksinya. Malah dia menyerap nutrisi. Beda kalau daun yang hijau, daun yang lagi produktif, dalam arti dia maksimal dalam memasak unsur hara dari tanah yang dimasak, yang nanti ditransfer ke semua kebutuhan yang ada di tumbuhan itu. Masuk kalau kayak seperti ini kan fase-fase generatif. Ini fase generatif. Artinya fase generatif itu fase di mana tumbuhan itu sedang berproduksi, berkembang biak. Fase generatif, ada buah, ada buah. Nah, kalau fase vegetatif itu masa-masa pertumbuhan. Jadi tumbuhan itu lagi bertumbuh, berkembang, bukan berkembang berbuah, tapi berkembang mengembangkan. Iklan sebentar ya lur, tuh. Iklan alhamdulillah depan rumah ini juga dimanfaatkan untuk jemuran. Dan kayak gini, ini kita pruning. Seperti tadi yang saya sampaikan. Kenapa ini dibiarkan? Karena saya kecenderungan untuk hiasan, jadi kan supaya ngerobyok kayak wringin. Terus alasan kedua, dikarenakan ini posisi itu nggak begitu jembar.
enggak seperti di sawah atau di area-area yang panasnya sampai 80%. Ini panas paling 60%. Kalau 80% itu sinar matahari jam 8 sampai jam 4 sore, kena panas terus. Ini paling jam 8 sampai jam 2, panas hanya 60%. Jadi tanaman cenderung untuk tinggi, enggak rapiak. Jadi kayak posturnya itu lebih ke ceking. Nah, makanya tunas-tunas di bawah itu saya biarkan. Ini saya kasih contoh yang sangat enak nih di sini nih. Ini untuk terong nih. Ini terong besar, nanti terong kecil begini. Nih. Contohnya ini tunas ini. Nah, tandanya sampai di mana itu sampai di buah pertama ini. Di buah pertama ini ada cabang dari batang itu sering dibilang huruf V, di cabang V. Berarti semua yang di bawah V itu harus dibuang semua agar supaya produksinya lebih bagus. Itu dedenya menghibur sekali. Lah, kenapa saya biarkan? Ini alasan pertama tadi, karena di sini kurang panasnya 60%. Terus saya kejeruan untuk hiasan, jadi ini terbiarkan tumbuh. Saya hanya menambah nutrisi. Artinya pemupukan yang tadinya kisaran 2 minggu sekali, ini saya padatkan jadi seminggu sekali, agar supaya tidak kekurangan nutrisi. Alasan yang kedua, tunas-tunas ini akan saya manfaatkan untuk sambung di pohon cimongkak yang ada di sana. Nanti saya pilih, ada yang saya potong untuk saya sambungkan ke pohon cimongkak, dan kalau yang produktif juga saya biarkan. Ya kayak gini, kalau dihitung secara produksinya itu kurang. Hanya kita mengandalkan postur yang lebih agak kayaknya subur, ngerongkom, enak dipandang lah. Ini dari tengahnya itu huruf V lur, kayak tomat sama. Ini kebetulan karakternya bagus, cuman ada satu tunas saja ini yang saya biarkan yang di bawah V. V itu ini. Jadi V bercabang buah pertama, terus tanyanya V di mana? V itu biasanya ditandai dengan fase generatifnya itu langsung dia muncul bunga. Di bunga pertama pada tumbuhan itu biasanya di selangkangan ini, di selangkangan V. Ini terong lalap. Saya biarkan juga, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Tapi karena nutrisinya ini kelihatannya enggak ini cukup, makanya ini setiap tunas juga sudah ada muncul bunga-bunga. Ini juga nanti ngerapiak, bunganya banyak, buahnya juga banyak. Nah, cara perempelannya semacam ini lur. Ini kan belum saya tempel. Ini daunnya udah tua, ini kan dengerin dulu, udah ada kuning, udah nggak seger lah. Berarti ini cara dapurnya itu sudah nggak masak lagi, tapi ini tinggal menunggu dia itu layu mati. Ini kita buang, yang di bawah juga buang. Pertama alasannya itu daunnya sudah tidak produktif. Ini juga yang kayak gini kita buang juga. Alasan berikutnya itu kalau terlalu dekat dengan tanah kayak gini, ini di saat hujan ini kena tanah, ini biasanya di bawah nih. Di bawah sini akan muncul penyakit. Penyakitnya berupa apa? Berupa kayak kalau wong tanine wong Banyumas ya jadi banci. Yang banci, terus ada juga kutu putih itu di sini. Nah, tanda-tanda dari ada penyakit itu biasanya tanamannya itu di batangnya itu nanti akan itu kayak semut, ada semut. Di saat ada semut berarti di situ ada penyakit. Jadi bukan semut yang jadi penyakit tanaman, tapi semut itu justru memakan penyakit tanaman itu. Ini juga seperti itu, kita buang.
buang. Nah kalau yang kepingin maksimal itu tadi yang saya sampaikan, ini sampai huruf V ini. Huruf V itu berarti bunga pertama ya pada huruf V itu, pada huruf itu. Sini nggak ada, ini adanya tunas. Ini kalau nanti batangnya supaya besar, kuat, kokoh, apalagi di area sawahan, itu nasi dirempel semua. Ini nanti muncul setiap cabang itu nanti akan muncul bunga, muncul buah, bisa maksimal. Itu ceritanya. Terus kita lanjut ke tanaman-tanaman ini. Makanya lo tolong di subscribe channel saya, terus Facebook saya itu juga dilihat. Itu membantu tetangga dalam rangka usaha. Loh, komennya begitu. Itu juga ada bakul martabak telur. Demikian hari ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita berbagi. Untuk pertanyaan atau kaitannya dengan komplain atau dengan masukan-masukan, jadi bisa di link bawah ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan kita bisa silaturahmi, berbagi pengalaman berkenaan dengan kehidupan. Kalau basic saya itu sebetulnya teknik mesin dan teknik bangunan. Dan ada salah, banyak kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum